Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gunadarman ST MSI, salah satu dosen tetap di program studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Puan Ri Magalatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Tentunya menjadi seorang dosen wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari Tridharma tersebut, yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen agribisnis, di mana manajemen agribisnis ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 program studi agribisnis ya, yang dilaksanakan pada semester 4 genap dengan jumlah bobot 3 SKS. Dalam mengampu mata kuliah manajemen agribisnis, fokus utama saya menciptakan ruang yang interaktif melalui strategi student centered learning yang mengadopsi prinsip DAA untuk memastikan transfer keilmuan berjalan optimal. Pada aspek penyampaian delivery, saya menyusun materi ajar yang relevan dengan perkembangan saat ini. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari CPL Prodi dan CPMK. Yang pertama, CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan. Program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan berbagai pendekatan dalam manajemen agribisnis hasil pertanian. Yang keempat, mampu merancang penentuan harga dan kebijakan manajemen agribisnis hasil pertanian. Yang kedua, CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari 5 CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan karakteristik sistem agribisnis hasil pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengelolaan usaha agribisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penerapan berbagai manajemen produksi, pemasaran, dan sumber manusia dalam agribisnis hasil pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kelayakan kinerja usaha agribisnis hasil pertanian berdasarkan aspek finansial dan manajerial. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merancang strategi penentuan harga dan kebijakan manajemen agribisnis hasil pertanian yang berkelanjutan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu mata kuliah manajemen agribisnis pada dasarnya mempelajari penerapan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dan dalam usaha seluruh rantai kegiatan usaha pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi saprotan, proses budidaya on-farm, pengelolaan hasil pasca panen, hingga pemasaran produk akhir ke konsumen. Pokok bahasan utamanya mencakup
analisis kelayakan usaha, manajemen produksi dan operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan pembiayaan, serta strategi pemasaran agribisnis. Tujuan akhirnya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengelola usaha pertanian secara efisien, profesional, berkelanjutan, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan sektor pertanian modern. Adapun referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran manajemen agribisnis terdiri atas referensi utama dan pendukung di antaranya. Untuk referensi utama, di antaranya Downey, Widi, dan Erikson. Ya, tahun 2020, Agribisnis Manajemen. Yang kedua, Sekar Tawi, 2019, Prinsip Dasar Manajemen Agribisnis. Yang ketiga, Kotler dan Armstrong, ya, Principle of Marketing. Dan yang keempat, Firdaus 2021, Manajemen Agribisnis, Teori dan Aplikasinya. Yang kelima, Kadarsan HW, Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis. Sedangkan untuk referensi pendukung, yaitu Daniel M., Pengantar Ekonomi Pertanian, Said Egi, dan Intan, Manajemen Agribisnis. Yang ketiga, David F.R., Strategi Manajemen Competitive Offense. Dan yang keempat, Rangkuti F., Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. Dan yang kelima, Rahim A. dan Hastuti, Ekonomi Pertanian Pengantar Teori dan Kasus. Selanjutnya, diskusi dua arah, interaction, senantiasa saya bangun melalui bedah kasus nyata kelompok di mana mahasiswa didorong untuk berani mengemukakan argumen solutif. Merupakan suatu metode pembelajaran yang saya gunakan di mana menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar, di antaranya konvensional atau ceramah, di mana saya menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan-penjelasan terkait topik yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Yang kedua, case study atau studi kasus, di mana saya memberikan suatu kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis dan dikaji. Dan yang ketiga, PJBL, Project Based Learning, atau berbasis proyek, yaitu saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok, kemudian menyusun bahan ajar, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang ketiga, SGD, Small Group Discussion, atau kelompok di mana saya membentuk kelompok kecil dalam kelas, kemudian memberikan topik terkait isu-isu, strategi, kegiatan untuk menemukan berbagai permasalahan dan solusinya. Sementara untuk evaluasi, asesmen, saya menerapkan sistem pembobotan nilai yang adil dan disepakati bersama. Sejak awal semester mencakup proyek kelompok, kuis, serta ujian formal. Adapun bobot penilaian yang saya buat, 1. Kehadiran dan partisipasi aktif 10%. Kehadiran minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. 2. Tugas terstruktur 35%. Analisis kasus, review jurnal, dan bisnis plan project base. Dan yang ketiga, praktikum dan presentasi 20%. Ya, diantaranya praktikum lapangan, laboratorium, dan presentasi kelompok. Yang keempat,
ujian tengah semester 15%, materi pertemuan 1 dan 7. Dan yang kelima, ujian akhir semester 20%, materi pertemuan 9 sampai ke 15. Total 100%, nilai akhir sama dengan kehadiran kali 10%, tambah tugas kali 35%, tambah praktikum kali 20%, tambah UTS kali 15%, dan tambah UAS kali 20%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah manajemen agribisnis yang dilakukan secara offline dengan pemberian pembelajaran metode ceramah atau konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bertemu ya pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah manajemen agribisnis. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memasuki perkuliahan pada pertemuan ke-11 ini semuanya, maka terlebih dahulu kita akan melakukan absensi kehadiran. Oke, silakan dengarkan namanya. Siti Sahrani Safira. Hadir, Pak. Andi Batari Toja. Hadir, Pak. Widya Stuti. Hadir, Pak. Sekar Ayu Deviana. Hadir, Pak. Nurul Sakina Asra. Hadir, Pak. Wanda. Hadir, Pak. Umul Isneni. Hadir, Pak. Naswatul Awaliyah. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan Hidayat. Muhammad Aslam Al-Tusi. Andika Wahyu. Zulkifli Nov Ramadan. Muhammad Muslihuddin. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu pada pertemuan ke-10? Ya, ada, silakan. Pak, izin. Jadi ada materi pada pertemuan ke-10 yang saya ketahui, yaitu bagaimana cara kita menganalisis bauran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Ya, betul sekali. Ya, kasih aplaus untuk teman-teman. Selanjutnya, adik-adik sekalian, pada pertemuan ke-11 ya kali ini untuk mata kuliah manajemen agribisnis, kita akan masuk kepada konsep dasar manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan masuk kepada sub CPMK kita yang ke-8 tentang menganalisa manajemen sumber daya manusia di dalam usaha agribisnis. Pada pertemuan ke-11 ini, adik-adik sekalian, ada 4 poin yang akan kita jelaskan di dalam pertemuan ini. Yang pertama, adik-adik akan diajak memahami konsep manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis. Yang kedua, kita diajak untuk mengidentifikasi fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis. Dan yang ketiga adalah menganalisis tantangan lapangan. Ya, tantangan lapangan, mengkaji karakteristik dan tenaga kerja ya pada usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Serta yang keempat adalah merumuskan strategi pengolahan. Ya, strategi pengolahan diantaranya penyusunan strategi manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis ya yang tepat untuk meningkatkan produktivitas agribisnis. Nah, pada pembahasan ini karakteristik dan tantangan SDM agribisnis, sumber daya manusia di dalam agribisnis. Seperti kita ketahui, adik-adik sekalian mengetahui bahwa manajemen agribisnis itu adalah pengelolaan produk pertanian mulai dari proses produksi sampai pada proses hasil. Ya, proses produksi sampai proses hasil. Ya, atau mulai dari proses penanaman sampai pada proses pasca panen. Di dalam pengelolaan manajemen agribisnis ada karakteristik dan tantangan sumber daya manusia agribisnis. Karakteristik dan tantangannya di dalam pengelolaan sumber daya manusia agribisnis. Apa itu?
Yang pertama, sifat musiman. Sifat musiman. Pengelolaan sumber daya manusia di sektor agribisnis memiliki kekhasan ya dibanding dengan sektor yang lain. Apa kekhasan itu? Yang pertama adalah dia memiliki sifat musiman. Di mana sifat musiman itu adalah kebutuhan tenaga kerja fluktuatif. Ya, dia fluktuatif. Ya, mengikuti musim tanam, mengikuti musim panen, ya, atau siklus produksi. Apa tantangan yang kedua? Ketergantungan terhadap alam. Jadi dia memiliki ketergantungan terhadap alam, ya, mulai dari cuaca, kondisi iklim dan lain-lain sebagainya, ya, itu mempengaruhi jadwal beban kerja, ya. Bukan cuma beban kerja yang dipengaruhi, tapi juga berkaitan dengan tenaga kerja yang bekerja di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkaitan dengan tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja yang dipekerjakan dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga. Ya, banyak usaha agribisnis skala kecil ya mengandalkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Ya, jadi proses agribisnis skala kecil itu ya sebagian besar pekerjaan atau orang yang bekerja atau orang yang mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut itu dikerjakan oleh anggota keluarga. Ya, ada kepala rumah tangganya, ada ibu rumah tangganya. Ya, di situ ada misalnya orang tua dari kepala rumah tangga, orang tua dari ibu rumah tangga atau anak atau bahkan cucu. Itulah yang berada di dalam lingkaran itu yang bekerja di dalam ya yang berkaitan dengan tenaga kerja keluarga. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, apa yang menjadi kekhasan dari karakteristik dan tantangan SDM agribisnis ini? Itu adalah keterampilan spesifik. Keterampilan spesifik itu mencakupi tentang keahlian teknis budidaya dan kesehatan. Yang keempat, itu adalah lokasi terpencil. Karena kegiatan agribisnis ya yang terjadi di daerah-daerah yang masuk dalam lokasi pedesaan, maka usaha di pedesaan itu menyulitkan untuk merekrut tenaga kerja profesional di bidang agribisnis. Bukan cuma profesional, tapi juga merekrut tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keahlian di bidangnya. Ya. Berikut dengan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dan yang terakhir di poin ke-6 adalah upah dan kesejahteraan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan tentunya ada harapan besar untuk mendapatkan upah. Dan upah itu bukan cuma berkaitan dengan nominal berapa yang didapatkan, tapi juga berkaitan dengan apakah upah itu mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha, utamanya di bidang agribisnis. Nah, di dalam upah dan kesejahteraan ini, itu sistem pengupahan, ya, sistem pemberian gajinya, ya, itu biasanya informal, ya. Sehingga apa? Sehingga perlu penataan agar lebih adil dalam pembagian tupoksi kerja dan pemberian upah berdasarkan tupoksi kerjanya masing-masing. Paham ya, adik-adik sekalian? Ya. Nah, adik-adik sekalian, dari beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira dari pandangan adik-adik mungkin ada yang kurang jelas atau yang perlu dipertanyakan. Silakan. Ada? Ya, silakan berdiri. Baik, izin bertanya, mengapa sumber daya manusia agribisnis dalam pemberian upah dirasa tidak adil dalam menerima upah? Ya, pertanyaannya, mengapa di dalam pemberian upah sumber daya manusia agribisnis ini terkesan tidak adil? Dan itulah yang sekiranya mungkin yang kita rasakan. Nah, ini juga dijawab dari karakteristik dan tantangan sumber daya manusia agribisnis atau ciri khas dari sumber daya manusia agribisnis ini. Sebagaimana yang tadi dijelaskan pada poin tenaga kerja keluarga. Rata-rata yang bekerja
ya, di dalam lingkungan agribisnis itu adalah anggota keluarga. Anggota keluarga. Yang mungkin dari anggota keluarga itu apakah yang menjadi kepala rumah tangga, apakah yang menjadi ibu rumah tangga, ya, dan lain sebagainya, itu lebih mendapatkan, bisa dikatakan lebih banyak yang didapatkan daripada yang di bawahnya. Meskipun yang di bawahnya seperti anak misalnya, itu lebih banyak tenaga yang dikeluarkan dibandingkan dari kepala rumah tangga. Ya, itu mungkin yang bisa dikatakan kenapa ini terkesan tidak adil. Karena memang di dalam sumber daya manusia agribisnis, tenaga kerjanya itu adalah tenaga kerja keluarga. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan pada sektor lainnya, seperti perkantoran yang memiliki manajemen secara rapi dan lain sebagainya berdasarkan tupoksinya masing-masing, dengan gaji yang sudah disiapkan sekian, dengan jabatan ini dan lain sebagainya. Itu beda dengan kita di sumber daya manusia kita di agribisnis. Dan inilah yang menjadi kekhasannya kita, cirinya kita di agribisnis. Dan mungkin juga ini sebagai tantangan bagaimana ke depannya ini, ya, bukan cuma sebagai kekhasan di dalam agribisnis itu, ya, dalam manajemen agribisnis, ya, atau sumber daya manusia di dalam agribisnis, tapi juga bagaimana yang menjadi tantangan-tantangan ini bisa diperbaiki ke depannya. Utamanya yang tadi ditanyakan oleh temannya berkaitan dengan sistem upah, yang dimana yang bekerja di situ masih kekeluargaan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan agribisnis yang terjadi di pedesaan. Ya, mungkin sistem upahnya itu ya sesuai dengan perekonomian yang berputar di desa tersebut, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan sistem upah yang terjadi di kota. Ya, jadi seperti itu. Nah, pada pembahasan terakhir kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan strategi pengelolaan sumber daya manusia agribisnis, dan apa yang menjadi kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, ya, bagaimana strategi pengelolaan sumber daya manusia agribisnis itu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah petakan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja di sektor agribisnis itu wajib untuk dipetakan. Kenapa? Ya, itu untuk menganalisis pola musiman, ya, atau pola musim, untuk menentukan jumlah tenaga kerja tetap dan harian secara tepat. Ya, itu adalah alasan kenapa kita harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kerja pada sektor agribisnis. Yang selanjutnya adalah bangun kompetensi yang berkelanjutan. Ya, itu perlu dirancang pelatihan, ya, pelatihan teknis rutin, ya, pelatihan teknis rutin. Kenapa? Untuk produktivitas dan kualitas itu bisa terjaga. Dan yang ketiga, diterapkan sistem insentif yang adil. Tadi temannya bertanya, kenapa sistem pengupahan agribisnis, ya, sumber daya manusia agribisnis di pedesaan itu terkesan tidak adil? Dan itulah yang mungkin memang terjadi. Maka yang perlu dilakukan untuk strategi pengelolaan sumber daya manusia di dalam agribisnis itu adalah perlu diterapkan sistem, ya, insentif yang adil. Pemberian upah gaji, ya, itu harus diberikan secara adil, ya, dikombinasikan dari upah hariannya, ya, bonus hasil panen misalnya, ya, dan yang terakhir adalah bagi hasil untuk menjadi motivasi di dalam bekerja dan lain-lain sebagainya. Poin yang terakhir di dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia agribisnis ini adalah evaluasi dan perbaikan berkala. Segala aktivitas kegiatan, bukan cuma yang berkaitan dengan sektor pertanian di bidang agribisnis dan hal-hal apapun itu yang lainnya, tentunya ada evaluasi. Apa tujuan dan fungsi evaluasi? Tujuan dan fungsi evaluasi itu adalah perbaikan. Bagaimana mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan selama ini, dan bagaimana memberikan solusi berupa perbaikan-perbaikan dari masalah yang terjadi selama ini. Begitupun yang terjadi di dalam sumber daya manusia agribisnis. Orang-orang yang bekerja di dalam sektor pertanian agribisnis itu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dari upahnya, jam kerjanya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang perlu dievaluasi.
evaluasi dan perbaikan. Kenapa kita lakukan evaluasi dan perbaikan ini, adik-adik sekalian? Itu untuk ya penilaian kinerja untuk menyesuaikan strategi manajemen sumber daya manusia agribisnis ini dengan kondisi lapangan, ya, dengan kondisi lapangan dan tantangan zaman ke depannya. Kalau kita masih berada pada pola-pola yang seperti ini dan tidak ada evaluasi dan perbaikan, maka kita akan tertinggal. Ya, paham semuanya? Paham. Ya, untuk pertemuan pada siang hari ini saya anggap cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya, ya, kehadirannya pada kelas kita ini, ya, manajemen agribisnis pada pertemuan ke-11. Oke, selanjutnya tugas akan Bapak kirim, ya, dan akan dikumpulkan pada minggu depan, ya, pada pertemuan selanjutnya pada pertemuan ke-12. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya pada kelas kita pada siang hari ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.